Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana Resia akan menjelaskan cara menghitung squeness atau kemiringan menggunakan Microsoft Excel. Ya, di sini ada pengertian. Koefisien kemiringan atau squeness merupakan tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurva akan condong. Ya, di sini ada grafik distribusi kemiringan. Grafik distribusi kemiringan pertama yaitu grafik normal atau simetri. Lalu yang kedua ada grafik distribusi kemiringan ke kanan atau disebut positif. Lalu yang ketiga ada grafik distribusi kemiringan miring ke kiri atau negatif. Jika nilai kemiringan sama dengan 0, maka distribusi data simetris normal. Jika nilai kemiringan kurang dari 0, maka distribusi data miring ke kiri atau negatif. Jika nilai kemiringan lebih besar dari 0, maka distribusi data miring ke kanan atau positif. Ya, di sini ada rumus squeness, di mana pertama ini A3 sama dengan 3 dikali X bar dikurang median dibagi S atau disebut simpangan. Lalu rumus kedua yaitu A3 sama dengan X bar dikali MO yaitu modus dibagi simpangan. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke tahap perhitungan squeness dan atau kemiringan. Ya, di sini ada contoh soal. Diketahui data frekuensi sebagai berikut. Batas kelas yaitu ada 67 sampai 72 hingga 109 sampai 114. Frekuensi dari data ini ada 100. Hitunglah koefisien squeness atau kemiringannya. Ya, dalam kita mencari kemiringan, itu ada beberapa tahap, di mana kita pertama mencari min-nya terlebih dahulu, lalu modus, setelah itu simpangannya, baru kita menghitung kemiringannya. Oke, langsung aja pertama kita cari min-nya terlebih dahulu, di mana min dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Mi dibagi sigma Fi. Oke, untuk Fi-nya itu yang ini. Kita jumlahin aja. Ya, jadi di sini yang sudah saya ketik ini adalah dari soal yang ada di atas. Tuh. Jadi lanjut kita cari Fi-nya terlebih dahulu. Kita jumlah aja. Oke, tarik ke bawah. Jumlahnya 100. Lanjut, setelah Fi ketemu, kita cari Mi-nya. Di mana mencari Mi itu adalah batas kelas kecil ditambah batas kelas besar dibagi 2. Sama dengan batas kelas kecil ditambah batas kelas besar dibagi 2. Kita kasih buka dan tutup kurungnya dulu. Oke, udah ketemu. Jika sudah ketemu hasilnya, untuk rumusnya kita tarik aja ke bawah. Nah, lalu setelah itu kita cari FIMI-nya. Di mana mencari FIMI yaitu Fi dikali Mi. Oke, sama dengan nilai Fi dikali nilai Mi. Sama kita tarik ke bawah juga.
Oke, lalu kita jumlahkan. Oke, kalau sudah ketemu untuk FIMI-nya, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya, ke perhitungan. Sama dengan, tadi kan di sini ada FIMI dibagi FI. Jadi, nilai FIMI dibagi dengan FI. Ya, totalnya 91,1 untuk nilai min-nya. Setelah kita mencari min, selanjutnya kita mencari nilai modusnya. Nilai modus di mana rumusnya itu LMO atau batas bawah kelas ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Kita jabarin aja di sini ya. Kita mencari LMO-nya, lalu D1, D2, dan C. Di mana nilai modus itu adalah nilai frekuensi terbanyak. Di sini nilai frekuensi terbanyaknya itu ada di 27 nih. Jadi kita tandain dulu. Oke, jadi batas bawah kelas yang kita pakai itu di 97. Kita masukin sini, sama dengan 97 dikurang setengah 0,5. Ya. Selanjutnya D1. Untuk mencari D1 yaitu frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus. Untuk D2-nya, frekuensi modus dikurang frekuensi setelah modus. Mencari C ini tuh interval dari antara 97 sampai 102. Jumlahnya ada berapa nih? Kita hitung aja. 97, 98, 99, 100, 101, 102. Berarti ada 6 kelas. Kalau sudah, kita masukin ke rumus perhitungannya. Sama dengan batas bawah kelasnya 96,5 ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali 6. Jadi modusnya itu ada 98. Nilai modusnya 98 nih. Untuk yang sudah kita hitung, kita tandain dulu ya. Ya, untuk selanjutnya kita mencari simpangan, di mana rumus simpangan itu adalah sigma FIMI kuadrat dikurang sigma FIMI kali kuadrat dibagi N kurang 1. Jadi untuk pertama kita cari dulu MI kuadratnya. Ya, untuk mencari MI kuadrat ini nilai MI dikuadratkan sama nih ya, nilai MI ini. Jadi sama dengan MI dikuadrat 2. Nah, kalau udah ketemu hasilnya gini, kita tarik aja rumusnya ke bawah. Oke, setelah MI kuadratnya ditemukan, selanjutnya kita mencari FIMI kuadrat. Untuk mencari FIMI kuadrat ini, FI dikali MI kuadrat sama dengan nilai FI dikali MI kuadrat. Nah, kalau sudah ketemu gini, kita tarik saja rumusnya. Selanjutnya kita jumlahkan. Nah,
Sudah ketemu. Jadi tuh di sini kan ada FIMI dikali kuadrat ya. Nih, kita taruh di sini. Nah, tadi kan kita udah menghitung FIMI nih. Nah, jadi langsung aja kita masukin sama dengan jumlah FIMI di kuadrat 2. Nah, udah ketemu hasilnya, langsung kita masukin ke rumus perhitungannya. Sama dengan FIMI kuadrat dikurang FIMI kali kuadrat dibagi N, di mana N itu adalah frekuensinya. Jadi di sini 100 dibagi N lagi dikurang 1. Nah, ini dia hasilnya. Setelah itu kita mencari akar dari 832.492,79. Untuk mencari akar ini dikuadratkan setengah 0,5. Nah, akar dari ini tidak ketemu 912,41. Nah, untuk langkah terakhir kita mencari kemiringannya, yaitu rumusnya X bar dikurang MO atau modus dibagi simpangan. Oke, langsung aja kita hitung ke perhitungan rumusnya. Jadi X bar atau min dikurang modus, sebentar ya, X bar atau min dikurang modus 98 tutup kurung dikali simpangan yang tadi kita hitung nih. Salah nih rumusnya, dibagi simpangan. Oke, jadi hasilnya adalah minus atau negatif 0,0077, dimana ini adalah negatif ya. Kita lihat di sini tadi. Nah, jika nilai kemiringannya kurang dari 0, maka distribusi data miring ke kiri atau negatif ya. Ya, sampai di sini penjelasan untuk perhitungan kemiringan menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agassi Dunanda Kusuma dengan NIM 6322089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keruncingan atau kurtosis. Kurtosis atau keruncingan memiliki arti tinggi rendahnya atau runcing datarnya bentuk suatu kurva. Sedangkan kalau koefisien kemiringan adalah ukuran keruncingan dari distribusi data. Makin runcing suatu kurva, maka makin kecil simpangan baku sehingga data makin mengelompok. Selanjutnya, kurtosis ada 3 jenis, yaitu yang pertama mesokortik, yaitu kurva cenderung normal atau sedang. Yang kedua ada leptokortik, kurva cenderung runcing. Yang terakhir ada platikortik, yaitu kurva cenderung tumpul. Untuk mencari kurtosis dengan rumus yang sudah ditentukan, yaitu kurtosis disimbolkan menjadi K, yaitu K sama dengan sigma XI min X bar pangkat 4 per N atau bagi N, terus dibagi lagi, yaitu sigma XI min X bar pangkat 2 per N pangkat 2 lagi. Jika kurtosis sama dengan 0,263, maka keruncingan data mesokurtis. Jika K lebih kecil dari 0,263, maka keruncingan data platikurtis. Jika K lebih besar dari 0,263, maka keruncingan data leptokurtis.
Selanjutnya kita akan membahas kasus. Di sini sudah terdapat soal atau data frekuensi, yaitu ada batas kelas dan frekuensi. Di sini ada batas kelas awal dan batas kelas akhir. Batas awalnya di sebelah kiri yaitu 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103 dan 109. Lalu untuk batas kelas belakangnya ada 72 sampai 114. Di sini intervalnya ada 6 dan batas kelasnya di sini ada 8. Maka frekuensinya sudah ditentukan sebagai berikut. Lalu kita akan menjawab koefisien kurtosis atau mencari koefisien kurtosis. Di sini kita menjumlahkan dulu frekuensinya dengan rumus sama dengan sum dalam kurung buka kurung 2 ditarik sampai 7. Ya, lalu enter. Maka jumlah yang sudah ditentukan ada 100. Lalu kita mencari XI atau XI, nilai tengah dari batas kelas. Ini rumusnya nilai terbesar dari interval ditambah nilai terkecil dari interval, yaitu 72 tambah 67 dibagi 2. Di sini kita dalam kurungin dulu untuk pertama penjumlahannya, lalu dibagi 2. Hasilnya 69,5. Lalu kita drag agar rumusnya sama, biar kita tidak capek-capek menulis rumus lagi. Lalu kita mencari FI titik XI, yang dimana FI kali XI. FI nya sudah ketemu yaitu 2 dan XI nya 69,5. Tinggal masukkan saja rumusnya, lalu kita drag seperti tadi. Ya. Lalu kita jumlahkan. Jumlahkannya sama rumusnya, yaitu sama dengan sum buka kurung drag dari 139 sampai 780,5. Hasilnya 9110. Lalu kita mencari min karena X bar kita sudah sudah menemukan FI kali XI. Tinggal masukkan rumus, yaitu sigma atau jumlah FI kali XI 900 110 dibagi 100 jumlah frekuensi atau jumlah datanya. Sudah ketemu minnya 91,1. Selanjutnya kita akan mencari XI min X bar. Di sini XI-nya kita sudah ada, yaitu 69,5 sampai seterusnya. Untuk mencari ini kita tinggal masukkan datanya, yaitu tinggal klik XI, lalu klik X bar yang sudah kita cari, yaitu 91,1. Karena kita harus mengelok 91,1 atau X barnya, maka klik Fn plus F4 di keyboard agar rumusnya tidak berubah untuk yang ke bawahnya. Setelah itu akan muncul $H$27. Setelah itu kita baru bisa ngedrag sampai bawah. Oke, selanjutnya kita mencari XI kurang X bar pangkat 2. Karena kita sudah mencari XI min X bar, maka kita tinggal pangkatin saja, yaitu dengan rumus sama dengan kita masukkan datanya, dipangkatkan 2, lalu hasil akan keluar. Setelah itu kita drag sampai bawah. Selanjutnya kita mencari FI XI min X bar pangkat 2. Karena kita FI X min X bar pangkat 2 sudah ketahui, maka kita tinggal mengkalikan dengan FI atau frekuensi. Dikalikan
466,56. Oke, lalu enter dan drag sampai bawah lagi. Lalu kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung 933 min 12 sampai 2913 min 12 ditarik. Hasilnya sudah keluar. Maka nilai itu kita agar mencari nilai kurtosisnya, maka kita selanjutnya lanjut ke xi min x bar pangkat 4. Karena kita sudah mengetahui xi nya min x barnya, maka kita tinggal pangkatkan lagi, pangkatkan 4 sekali ini, lalu kita drag sampai bawah lagi. Selanjutnya kita mencari fi kali xi min x bar pangkat 4. Karena kita sudah mencari xi min x 4 pangkat 4 nya, maka tinggal masukin f frekuensi dikali sampingnya, lalu kita drag lagi sampai bawah. Lalu kita jumlahkan lagi, itu sum buka kurung K6, K17 sampai K25, K24. Karena kita sudah menemukan untuk mencari kurtosis, maka kita tinggal memasukkannya. Di sini kita meminta mencari sigma fi kali xi min x bar pangkat 4. Karena kita sudah mencari fi xi min x bar pangkat 4, maka kita tinggal masukkan angkanya. Di sini ada angka 2717971,2. Kita tinggal masukkan saja, guys. Jadi sama dengan 2717971 min 2 dibagi n atau nilai frekuensi atau nilai data. Udah ketemu, lalu kita mencari yang bawahnya. Di sini aku bagi 2 ya, karena agar kita mudah untuk mencari atau menghitung di Excel. Di sini kita sudah mencari sigma dari xi min x2 min x bar pangkat 2, yaitu rumusnya ada xi min x bar pangkat 2. Kita jumlahkan dulu, tadi sebelumnya belum dijumlahkan. Kita jumlahkan. Nah, hasil sudah ketemu, maka kita tinggal memasukkan untuk rumus kurtosis, yaitu tadi berapa? 1514,8 dibagi n atau 100 atau nilai datanya, nilai frekuensi. Selanjutnya di dalam kurungin dulu, lalu nanti kita pangkatkan 2 lagi. Hasilnya sudah ketemu yang atas dan bawah, maka kita akan masukkan atau tinggal membagikan saja, yaitu sigma xi min x bar pangkat 4 per n dengan hasil 27179,712 dibagi sigma xi min x bar pangkat 2 per n pangkat 2 lagi, yaitu 229486144 yaitu, maka hasilnya sudah ketemu, yaitu 118,4. Maka kita akan menentukan kurvanya. Kurva kurtosis yang sudah kita cari ini lebih besar dari 0,263 ya. Tuh kan, kurtosis kita kan
118,4. Di sini lebih besar dari 0,263. Maka keruncingan data yang kita sudah cari yaitu leptokurtis atau keruncingan tajam. Sekian dari saya, Agassi Dwinanda Kusuma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.